terhadap data penggunaan lahan existing. Mana penggunaan lahan existing itu ini. Ini PL-nya dan Juwana, ada badan air, ada lahan kering bundar, ada kebun, lahan terbuka, pemukiman, pertanian lahan kering, PLK, PLKC, dan awak. Cara preparasi datanya, pertama, ini kan masih PL yang lokasi kan 1 das Juwana ini. Nah, pertama, kalian klik dulu berdasarkan subdas kalian. Jadi biar kalian nggak kerja di 1 das Juwana, subdas kalian. Nah, kalau udah diklik, ini aku nggak ngelakuin klik karena dataku adalah 1 das Juwana. Itu caranya tinggal dicari aja di sini intersect. Karena kita mau nge-overlay, pakainya intersect. Sebentar aku belum lihat intersect gimana ini. Intersect. Nah, intersect-nya adalah misal pertama aku mau mengevaluasi das Juwana berdasarkan arahan fungsi kawasannya. Jadi aku milih yang AFK, kemudian overlay layernya aku pilih yang penggunaan lahan existing das Juwana. Nah, kalau udah, ini udah, berarti kalian tinggal run aja. Tapi kalau misal kalian mau evaluasi KKL dulu, berarti input layernya tinggal diganti ke KKL. Ini seharusnya tadi ada error fix geometri, tapi karena di save kemarin sudah di fix, jadi nggak keluar. Caranya kalau kalian menemuin error tadi kayak tadi di fix geometri aja. Nah, kalau udah dapat ini intersectionnya, kita namain. Kita namain tadi eval berdasarkan AFK. Di datanya, di sini ada yang namanya kolom yang kita perluin, yakni AFK-nya apa. Kemudian PL-nya itu apa? Nah, nah, kemudian kalian tinggal bikin field baru di kanan, namanya evaluasi. Type-nya pilih yang teks, lengthnya bisa bikin 100 saja biar unlimited. Nah, kemudian kalian bisa mulai bekerja dengan cara mengevaluasinya satu-satu. Di misal di sini LMU 1 yaitu kalau AFK-nya apa, PL-nya apa, kemudian terus sampai ke bawah. Nah, tapi cara cepatnya adalah kita bisa blok kayak tadi. Misalnya tak garap, yakni kita ke acara 5, modul acara 5. Pakai asumsi yang sudah aku tulis di sini. Ini dia. Oke. Nah, asumsi yang digunakan terhadap arahan fungsi kawasan adalah kawasan lindung dan penyangga harus berupa hutan, sedangkan kawasan budidaya bisa digunakan untuk semua penggunaan lahan. Ya walaupun sebenarnya kalau kawasan penyangga itu sebenarnya juga cocok untuk semua penggunaan lahan dibilang sesuai. Tapi kalau kata Pak Senawi di kelas itu biasanya bilang alangkah lebih baiknya kalau kawasan penyangga juga berupa hutan. Jadi kita tinggal klik aja misal yang kawasan budidaya tanaman. Kalau kawasan budidaya karena dia tuh cocok untuk semua penggunaan lahan, jadi otomatis dia semuanya sesuai. Ini sampai sini berarti budidaya tanaman tahunan. Kemudian tinggal dievaluasi, yakni dia masuk ke evaluasi adalah sesuai. Nah, kalau dia tinggal di-update selected, jangan lupa ini dievaluasi selected. Nah, kalau udah, berarti ini udah terevaluasi. Kemudian lanjut ke kawasan lindung. Kawasan lindung kalau tadi kan harus berupa hutan. Jadi kalau bukan berupa hutan, dia dianggapnya tidak sesuai. Kalau di sini, nah tapi kalau badan air itu bagaimana? Badan air kan tadi sebenarnya badan air adalah tutupan lahan, bukan penggunaan lahan. Karena badan air tidak ada campur tangan manusia di situ. Jadi karena tadi asumsinya adalah penggunaan tutupan lahan sudah mewakili PL, jadi otomatis si badan air dianggap PL. Jadi seharusnya ya normalnya badan air juga sesuai di semua arahan fungsi kawasan atau di semua kelas kemampuan lahan. Jadi ini sesuai. Kemudian yang hutan, ini hutan di bawahnya. Kawasan lindung yang berupa hutan dan berupa badan air otomatis dia sesuai. Kemudian lanjut ke kawasan lindung yang bukan berupa hutan, tapi misal di sini ada yang berupa kebun, pemukiman, PLKC, kemudian ada badan. Udah. Kawasan lindung ada yang berupa kebun, pemukiman, sama PLKC. Nah,
kemudian kalian tinggal di sini dibilang aja, ditulis aja tidak sesuai karena ini tidak sesuai dengan arahan fungsi kawasannya, tidak sesuai. Kemudian lanjut ke kawasan penyangga. Nah kayak yang tadi, kawasan penyangga dianggap kayak kawasan lindung yang harus berupa hutan. Jadi jika ini bukan merupakan hutan, misal di sini kawasan penyangga tapi kebun, pemukiman, PLK, PLKC dan sawah, dianggap juga tidak sesuai. Nah ini kawasan penyangga yang berupa badan air dan lahan kering sekunder, bukan lahan kering sekunder, dianggap dia itu sesuai. Asumsinya begitu. Nah kalau udah keisi semua, ini ada 27 kolom, kalian tinggal save dan lakukan yang namanya dissolve terhadap data yang udah kalian evaluasi. Biar kolomnya nggak kebanyakan. Dissolve. Nah yang eval AFK tadi tak dissolve berdasarkan evaluasinya. Kalau udah tinggal di run. Wah 3 hari 3 malam. Nah kalau udah di dissolve datanya jadi lebih sederhana. Banyak topologi error. Nah, cuman ada sesuai maupun tidak sesuai. Nah, kita ke properties, kemudian ke simbologinya, kita lakukan simbologinya buat legenda nanti. Nah, yang sesuai, yang tidak sesuai tak merahin guys. Merah. Yang sesuai, ungu. Nanti ke hijau. Nah, jadi ketahuan berdasarkan arahan fungsi kawasan di dasjuana itu mana kawasan yang tidak sesuai berdasarkan AFK, mana kawasan yang sesuai. Nah, kalau di sini kebanyakan, kalau di dasjuana ternyata dia itu sesuai terhadap arahan fungsi kawasan. Nah, mungkin kalau di AFK cuma ya Allah benar. Nah, di AFK paling adanya di sini yang nggak sesuai itu ada di atas, di dekat Gunungan Muria ini sama di Gunungan Kendeng di sini. Nah menurut asumsi yang di acara 5 yang nanti buat lanjut ke acara 6, yakni yang dilakukan RHL cuma di kawasan yang tidak sesuai. Ini kan tidak sesuai berdasarkan AFK. Nah kalian nanti lakuin hal yang sama, kalian evaluasi tapi berdasarkan kelas kemampuan lahan. Jadi kelas kemampuan lahannya kalian overlay dengan data PL, kemudian data sesuai tidak sesuai. Kalau udah dapat 2 peta itu berarti 100% dari acara 5 sudah selesai. Nah kalau udah dapat itu baru bisa lanjut ke acara 6, karena nanti di acara 6 butuh data acara 5 yang udah dievaluasi, yang mana nih yang sesuai, mana yang nggak sesuai. Nah mungkin kalau tutornya itu mungkin seperti itu buat pengerjaan di acara 5 untuk evaluasi penggunaan lahan. Ini dari acara 4 sampai 5 ada yang masih kayak tentang tutorial tentu masih paling di WhatsApp juga banyak. Nah, yang di tabel matrix matching itu kan ada yang kelasnya itu kayak double gitu. Misalnya yang kedalaman itu kanalnya tuh di kelas 1 sama kelas 2. Itu milihnya kelas berapa? Milihnya kelas kan yang lainnya beda. Kita makanya 3 ya. Kan lerengnya tuh L0 L1, sedangkan teksnya kan T2 sama T1 gitu. Pasti dia akan nge-kelas ke salah satu itu juga nanti. Kalau misalnya ada case itu terjadinya itu double, itu kita milihnya yang lebih tinggi atau yang lebih rendah? Yang paling jelek ya. Iya. Misalnya yang lainnya kelas 1, kita ambil 2 nya ya. Karena kanalnya di 2 juga. Ditanyakan lagi. Lagi. Ada ya. Outputnya bang. Nah, untuk outputnya scroll sampai bawah lagi coba. Nah, outputnya di acara 4 itu ada ini yang tadi kalian bikin peta arah fungsi kawasan sama peta kemampuan lahan, ada 2. Petanya ada 2 plus 1 PDF penjelasan tentang ya kalian ngelakuin apa sih sebenarnya. Digabung di 1 PDF itu. Kemudian di acara 5 ya sama kayak acara 4 tadi, kalian bikin evaluasi berdasarkan kemampuan lahan dan berdasarkan arahan fungsi, plus juga PDF kalian tuh ngapain. Nah sama kalau ini kan ada mencakup luasan kawasan yang
sesuainya tuh luasnya berapa, yang tidak sesuai itu luasnya berapa. Nah, negatif hilang gitu. Nah, data analisis data minimalnya ada. Kalian ngomongin luasan yang sesuai itu berapa, luasan yang tidak sesuai itu berapa. Dan perbedaannya, apakah kalian evaluasi berdasarkan KKL, berdasarkan AFK itu bedanya mana? Misal, oh ternyata tempat yang kalian yang dibilang tidak sesuai itu, oh sama-sama di lokasi itu. Atau, oh ternyata antara AFK dengan KKL, lokasi yang tidak sesuai itu beda. Seperti itu. Jadi outputnya di acara 4 ada 3 ini, dan di acara 5 juga ada. Mungkin sedikit menekankan lagi, kalau acara 5 di minggu depan kalian normalnya harus menyelesaikan acara 5, karena di acara 6 juga tutup. Di acara 7 enggak. Karena kalian butuh finalnya nanti di acara 6 buat identifikasi lahan kritis. Jadi kalian mau identifikasi, oh mana nih sasarannya KL kalian, di lokasinya mana aja. Nanti impactnya ke acara 8 yang ngomongin tentang dokumen rehabilitasi. Sisa paling 3 pertemuan lagi. 2 berarti. 4. Oh iya, responsi. Normalnya sih yang ada biasanya cuma PJ, cuma pertanggungjawaban sama koas. Cuman kalau ada responsi nanti Yuda ngapain? Lagi mikir. Enaknya responsi yang lucu apa ya? Oke. Ada yang ingin ditanyakan sebelum diakhiri? Sepertinya tidak ada, karena pusing juga, nanti paling pusingnya pas olah. Karena udah nggak ada, mungkin aku tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen ya sebelum pulang. Yang mana? Thank you, Najwa.